Bismillah, assalamualaikum, sugeng rawuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah. Dalam kisah terbaru, kisah Pak Harjo dalam menahani sihir penghalang jodoh, dendam mantan kekasih, yang ditulis oleh Mas Afrian 015. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Nak, kau yakin ini tempatnya? Tidak ada yang salah dengan alamat yang kuberikan? Vera mengatupkan bibir, memaksakan senyum tipis di wajahnya yang kini menginjak usia 30 tahun. Angin dingin Wonosobo menyambutnya dengan desauan yang terasa seperti bisikan ancaman. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan tua megah, berarsitektur kolonial Belanda yang kusam dan terasa mencekam. Jendela-jendela kayu yang besar seolah adalah mata kosong yang menatap ke dalam jiwanya. Yakin, Bu? Ini memang yang tertera di peta Loji Sasana Harjo, jawab Vera. Suaranya tercekat. Ia melirik pada mobil yang mengantarnya, berharap sang sopir tak segera meninggalkannya sendirian di depan gerbang yang besar itu. Ibunya yang hanya bisa mengantar melalui sambungan telepon karena kondisi fisik terdengar cemas. Masuklah. Ingat, Nak, ini ikhtiar terakhir kita. Jangan takut. Setidaknya Pak Harjo ini disebut-sebut yang paling mumpuni setelah semua kegagalanmu menemui ustadz dan kiai itu. Vera menarik nafas panjang. Kegagalan. Kata itu sudah terlalu akrab. Sejak kandasnya hubungan pertamanya 10 tahun lalu, hubungan yang sebenarnya ia cintai, namun dihancurkan oleh ketakutan orang tuanya akan pipit, pepet, dan bobot keluarga si pria. Hidup Vera seolah dikutuk. Setiap kali ia mencoba membuka hati, setiap kali ia merasakan getaran cinta yang mulai bersemi, malapetaka pasti menyertai. Ada yang kecelakaan parah setelah seminggu intens mendekatinya. Ada yang jatuh sakit aneh. Tubuhnya mendadak kurus dan pucat. Dan yang paling mengerikan, beberapa pria yang sudah mulai mencintai Vera tiba-tiba melihat wajah Vera berubah. Bukan sekedar jelek, tapi mengerikan, penuh luka, dengan mata merah menyala, membuat mereka lari tunggang langgang, bahkan tanpa mengucapkan salam perpisahan. Vera tahu ia tak mungkin seburuk itu. Ia tahu ada kekuatan gaib yang sengaja bekerja keras, menghancurkan setiap benih kebahagiaannya. Menguatkan hati, Vera melangkah melewati gerbang yang berderit nyaring. Loji itu terasa sunyi, udaranya dingin dan berat. Ia berjalan ke pintu utama dan mengetuk. Pintu dibuka oleh seorang pria paruh baya, tenang, dengan tatapan mata yang dalam dan menusuk. Pak Harjo. Rambutnya masih hitam semua. Berbeda dengan pria di usianya yang sudah memiliki beberapa rambut putih. Beliau mengenakan pakaian Jawa sederhana. Pria itu tidak tersenyum, namun tatapannya memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Vera, masuklah. Aku sudah menunggumu. Sapa Pak Harjo. Suaranya datar, namun terdengar bergema. Kita tidak punya banyak waktu. Di dalam ruangan itu dipenuhi aroma dupa dan rempah yang kuat. Beberapa benda kuno seperti keris, patung kayu yang ditutup kain, dan naskah-naskah lontar memenuhi rak-rak. Vera duduk di kursi rotan tua yang diletakkan menghadap Pak Harjo. Aku tahu mengapa kau datang, ujar Pak Harjo tanpa basa-basi. Kau membawa beban yang sangat berat. Sebuah simpul yang diikat kuat oleh kedengkian. Mereka menyebutnya
santet penghalang pernikahan, atau dalam ilmu lama, guna-guna penutup jodoh. Vera menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Benar, Pak. Semua kiai dan ustadz mengatakan hal yang sama, tapi mereka bilang energinya terlalu kuat. Mereka tidak sanggup melepaskan sepenuhnya. Pak Harjo tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Mereka benar. Santetmu bukan kiriman biasa. Ini ditenun dari rasa sakit dan dendam yang mendalam, diperkuat dengan mantra kuno yang butuh tumbal. Sebuah tumbal berupa kebahagiaan seumur hidupmu. Ia mengambil sebuah wadah tembaga berisi air yang sudah didoakan. Aku bisa melihatnya. Entitas yang menjadi penjaga simpul itu bukan sekedar jin rendahan. Ia adalah khodam yang diberi tugas khusus, diikat dengan janji darah. Jantung Vera berdegup kencang. Ia menatap wajah tenang Pak Harjo, mencari sedikit pun keraguan. Namun, ia hanya menemukan keyakinan. "Siapa, Pak? Siapa yang melakukannya?" tanya Vera, suaranya bergetar. Pak Harjo memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. "Aku tidak akan menyebut nama, tetapi ia adalah seseorang dari masa lalumu. Seseorang yang merasa cintanya padamu direnggut paksa. Dan kini, ia menuntut balasan atas rasa sakitnya dengan cara yang paling kejam." Vera langsung teringat pada calon suami pertamanya, yang cintanya dulu tak direstui orang tuanya. Mungkinkah? Namun pria itu terlihat sangat terpukul saat mereka berpisah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Malam ini, di saat puncaknya, aku akan coba menarik simpul itu dari tubuhmu. Tetapi kau harus kuat, Vera. Saat simpul itu ditarik, penjaganya akan marah. Ia akan mencoba menakutimu, bahkan mungkin melukaimu. Jika kau gentar, kita gagal. Dan simpul itu akan terikat lebih kuat lagi. Malam datang dengan cepat, dan loji itu diselimuti kabut tebal Wonosobo yang merayap. Vera dibaringkan di sebuah ruangan kecil di belakang, yang hanya diterangi oleh nyala lilin yang diletakkan di 4 sudut ruangan. Di tengah ruangan, Pak Harjo duduk bersila. Vera merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jauh lebih dingin dari udara malam di luar. Udara terasa berat, dan ia mencium aroma amis yang samar, bercampur dengan wangi dupa. Pejamkan matamu, Vera. Fokus pada nafas, perintah Pak Harjo. Pak Harjo mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah dan monoton, tetapi entah mengapa, setiap kata yang diucapkannya terasa bergetar, seolah membelah udara. Tiba-tiba, lilin di sudut ruangan mulai berkedip liar. Meskipun tidak ada angin, Vera yang memejamkan mata mulai merasakan sensasi aneh di dalam tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang dingin dan kental, perlahan-lahan ditarik dari dalam perutnya. Sensasi itu berganti menjadi rasa sakit yang menusuk. Bukan sakit fisik, tetapi sakit yang terasa di dalam jiwa. Vera menggigit bibirnya, menahan erangan. Dek, terdengar suara dentuman keras, seperti ada benda berat jatuh di ruang sebelah. Kemudian diikuti suara langkah kaki yang berat dan menyeret, mengelilingi ruangan tempat Vera berbaring. "Harjo, kau mencampuri urusanku. Aku sudah mengikatnya. Dia milikku. Kebahagiaan sudah menjadi bayarannya." Terdengar suara berat, serak, bukan suara manusia biasa. Pak Harjo tidak terpengaruh. Suara mantranya semakin keras dan cepat. Vera merasakan tubuhnya menggigil tak terkontrol. Ia merasa seperti ada 2 kekuatan besar yang saling tarik-menarik di dalam dirinya, membuatnya merasa terpecah belah. Tiba-tiba, ia merasakan hawa panas yang membakar di wajahnya. "Buka matamu, Vera. Lihatlah wajahmu. Kau tidak pantas bahagia."
Suara itu berbisik tepat di telinganya, dingin dan penuh dendam. Vera tahu, ia tak boleh membuka mata. Ia teringat akan ucapan Pak Harjo. Ia harus kuat. Akan tetapi, rasa panas di wajahnya semakin menjadi-jadi. Ia bisa merasakan wajahnya berubah, kulitnya mengelupas, matanya memerah. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri. Wajah yang dulu membuat para pria lari ketakutan. Wajah yang terdistorsi dan mengerikan. Kau akan selamanya sendirian, teriak entitas itu. Vera berjuang. Ia membayangkan wajah ibunya, wajah ayahnya, semua air mata dan harapan mereka. Ia mengumpulkan semua sisa kekuatannya. Dan di dalam hati ia berteriak, "Tidak, aku pantas bahagia." Saat Vera berjuang di level kesadarannya, di dimensi lain, Pak Harjo tengah menghadapi pertarungan yang jauh lebih mengerikan. Dalam visualisasi astral yang hanya ia dan entitas itu yang tahu, Pak Harjo berada di sebuah padang tandus yang di tengahnya berdiri loji Belanda itu. Di hadapannya berdiri sosok hitam pekat setinggi lebih dari 2 meter dengan sepasang mata merah menyala yang menyeramkan. Khodam penjaga santet Vera. Sosok itu menjerit. Suaranya memecah keheningan padang astral. "Manusia sombong, kau melanggar perjanjian." Perjanjian yang dibentuk dari dendam dan air mata tidak pernah suci. "Lepaskan ikatannya," teriak Pak Harjo. Tubuhnya diselimuti cahaya putih keemasan, hasil dari olah tapa dan ilmu spiritualnya. Khodam itu tertawa cekikikan yang membuat bulu kuduk merinding. Ia mengangkat tangan besarnya dan dari jarinya keluar 5 utas benang hitam yang sangat tersimpul, terikat pada sebuah tiruan hati Vera yang berdenyut di udara. "Ini adalah simpulnya. 5 pria yang kau cintai, 5 kesialan yang mereka terima. Mereka terikat pada nasib Vera. Kau tidak akan bisa memotongnya." Khodam itu menyerang. Ia bergerak cepat, meninggalkan jejak asap hitam di belakangnya. Pak Harjo menangkis serangan itu dengan sebuah gerakan tangan, melepaskan energi panas yang mendesis. "Aku tidak butuh memotongnya. Aku akan mengurai simpulnya." Pak Harjo mulai memutar badannya, merapal mantra Pancasona kuno, memperkuat pertahanan spiritualnya. Ia memejamkan mata, dan bayangan mustika Tosan Aji, benda pusaka, muncul di tangannya. "Mundur, kau hanya pesuruh. Kembali pada tuanmu," bentak Pak Harjo. Khodam itu menyeringai. "Tuan kami sudah menjadi bagian dari kami, dan dia sudah membayar lunas. Kau tidak akan bisa membawanya keluar dari kegelapan ini." Saat Khodam menyerang dengan cakar tajamnya, Pak Harjo melompat mundur. Ia kemudian memusatkan seluruh energinya pada tangan kanannya. Dan dengan kekuatan gaib yang luar biasa, ia mulai menarik benang hitam yang terikat pada hati Vera. Khodam itu menjerit kesakitan. Di ruangan nyata, Vera merasakan seperti ada 5 belati panas yang ditusukkan ke perutnya. Vera terbatuk hebat. Mulutnya mengeluarkan sedikit darah kental. Salah satu simbol benang hitam putus. Di ruangan astral, Khodam itu mencengkeram dadanya. "Tidak, kau melepaskan 1 nyawa." Di ruangan nyata, lilin di sudut utara ruangan padam seketika. Khodam itu berubah wujud. Ia menjadi bayangan mengerikan dari pria pertama yang dicintai Vera, dengan wajah penuh dendam dan air mata darah. Sosok itu meludah, mengeluarkan cacing-cacing hitam yang merayap menuju Pak Harjo. "Rasakan penyesalanku, rasakan sakitnya ditinggalkan," raung sosok itu. Pak Harjo tetap tenang. Ia melepaskan api putih dari telapak tangannya, membakar habis cacing-cacing itu sebelum sempat menyentuhnya. "Dendamu bukan urusan Vera. Dia tidak memilih penderitaan ini." Pak Harjo mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Tubuhnya bergetar. Ia menarik 2 simpul terakhir secara bersamaan. Zzz, benang-benang hitam itu putus, dan tiruan hati Vera di udara langsung berputar cepat, mengeluarkan asap putih sebelum akhirnya menghilang.
Kodam itu mengeluarkan raungan yang membuat gendang telinga Pak Harjo sakit. Sosoknya mulai memudar, berubah menjadi debu hitam yang tertiup angin. Ini belum selesai. Kebutuhan cinta akan selalu menghantuinya. Dia akan kembali padaku. Suara itu menghilang bersama debu kodam. Di ruangan nyata, keheningan total menggantikan hiruk-pikuk suara gaib. Udara kembali dingin, namun tidak lagi berat. Hanya tersisa aroma dupa dan sedikit amis darah di bibir Vera. Pak Harjo terduduk lemas, keringat membanjiri dahinya. Ia membuka mata, memandang Vera yang masih terbaring kaku. Wajahnya pucat pasi. "Vera, buka matamu," perintah Pak Harjo. Suaranya serak. Vera perlahan membuka matanya. Ia menangis. Air mata membasahi pelipisnya. Ia tidak lagi merasakan sensasi panas di wajahnya, tidak lagi merasakan tusukan di perutnya. Tubuhnya terasa ringan, namun sangat lelah. Sudah berakhir, Pak," bisik Vera. Pak Harjo mengangguk pelan. Simbolnya sudah terlepas. Santet penghalang jodoh itu sudah kubuang. Aku leburkan. Kau sudah bersih. Ia mendekati Vera. Matanya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. "Namun, dengarkan aku baik-baik. Luka di jiwamu tidak bisa kuhapus. Rasa takutmu akan jodoh dan trauma yang ditanamkan oleh kodam itu masih tersisa. Ketakutan adalah pintu gerbang bagi kodam itu untuk kembali." Vera menatapnya dengan pandangan nanar. "Kau harus kuat. Sekarang kau bebas untuk mencari kebahagiaanmu. Tetapi jika suatu saat kau merasa ketakutan itu kembali, jika ada keraguan yang muncul saat kau hendak menikah, ingatlah, itu bukan jodohmu yang menjauh. Itu hanya bayangan dendam yang mencoba menghantuimu. Dan satu lagi," lanjut Pak Harjo, suaranya menjadi sangat serius. "Sosok yang mengirim santet itu, dia tahu kau sudah terlepas. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Waspadalah." Vera tidak menjawab. Ia hanya bisa mengangguk, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. Ia tahu perjuangannya tidak berhenti di loji tua ini. Ia baru saja memenangkan satu pertempuran, tetapi perang untuk merebut kembali kebahagiaannya baru saja dimulai. Matahari pagi Wonosobo mulai mengintip dari balik kabut. Cahayanya yang hangat menerpa loji tua, membuat bangunan itu tidak lagi tampak seperti mata kosong. Namun, di dalam hati Vera, bayangan kodam bermata merah masih samar-samar terpatri, menanti kesempatan untuk kembali dan menagih janjinya, kebahagiaan seumur hidup Vera. Kepulangan Vera dari Wonosobo terasa seperti kelahiran kembali yang menyakitkan. Tubuhnya remuk, tetapi jiwanya terasa ringan, seolah beban bertonton telah diangkat dari punggungnya. Ia kembali ke rumah orang tuanya di pinggiran kota, membawa harapan yang sudah lama terkubur. "Bagaimana, Nak? Kau merasa lebih baik?" tanya Ibu Vera, menyambutnya di ruang tengah. Raut wajahnya dipenuhi kecemasan, bercampur dengan kelegaan melihat putrinya pulang selamat. "Iya, Bu. Pak Harjo bilang simpulnya sudah lepas. Semua yang mengikat jodoh Vera sudah dibersihkan," jawab Vera, memeluk ibunya erat. Ia tidak menceritakan detail mengerikan ritual itu, apalagi duel astral Pak Harjo. Ia hanya ingin orang tuanya tenang. Ayah Vera yang duduk di sofa mengangguk lega. "Syukurlah, kau memang harus berani, Nak. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Vera merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Akan tetapi, kehangatan itu segera digantikan oleh sensasi dingin yang merayap. Vera mendapati dirinya terus-menerus waspada. Setiap suara pintu berderit, setiap bayangan yang melintas di jendela, membuatnya tersentak. Ucapan Pak Harjo terngiang-ngiang. Sosok yang mengirim santet itu, dia tahu kau sudah terlepas. Dia tidak akan menyerah begitu saja.
waspadalah. 2 hari pertama berlalu dengan damai. Vera mulai tidur nyenyak dan bahkan sempat melamun membayangkan kehidupan normal. Pada malam ketiga, segalanya berubah. Saat Vera sedang menyiapkan teh di dapur, ia mendengar ayahnya terbatuk hebat dari kamar. Bukan batuk biasa, melainkan batuk yang terdengar seperti ada yang tersangkut di tenggorokannya. Vera bergegas ke kamar orang tuanya. Ayahnya yang dikenal sehat dan jarang sakit tampak sesak nafas. Wajahnya merah padam dan matanya berair. Ayah kenapa? Tanya Vera panik. Tenggorokanku gatal sekali, nak. Rasanya seperti ada bulu yang menusuk-nusuk, ujar ayah dengan suara parau dan tertahan. Vera menyuruhnya minum air, namun batuknya tak kunjung reda. Ayah Vera bahkan mulai muntah-muntah. Yang keluar bukan isi perut, melainkan cairan bening bercampur sedikit gumpalan hitam kecil, seperti potongan rambut yang diikat. Ibu Vera langsung pucat. Ya Tuhan, ini tidak wajar, Vera. Ayo, kita ke dokter sekarang. Mereka membawa ayah ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan, ayah Vera terkena infeksi tenggorokan parah, tetapi tidak dapat menjelaskan apa gumpalan hitam yang dimuntahkan itu. Setelah disuntik dan diberi obat, kondisi ayah sempat membaik. Namun esok harinya, gantian ibunya yang sakit. Ibu Vera mengeluh seluruh badannya, panas, dingin luar biasa. Tetapi ketika disentuh, kulitnya terasa dingin sedingin es. Aku kedinginan, Vera. Kedinginan sekali. Rasanya seperti ada yang menyedot panas dari dalam tubuhku. Rintih ibu sambil memeluk dirinya sendiri, meskipun ia sudah diselimuti 2 lapis kain tebal. Dan yang paling membuat Vera ngeri adalah saat ia melihat punggung ibunya. Terdapat 3 garis hitam memar yang tampak seperti bekas cambukan. Padahal ibunya tidak pernah terjatuh atau terbentur. Garis memar itu terasa panas saat disentuh Vera. Vera langsung sadar, ini adalah serangan balasan. Santet itu yang tidak bisa lagi menembus Vera yang baru dibersihkan, kini berbalik menyerang benteng terdekat, kedua orang tuanya. Mereka yang dulu menjadi alasan perpisahan dan penderitaan Vera, kini menjadi target balas dendam sang pengirim. Vera tidak membuang waktu. Ia tidak berani membawa orang tuanya ke ustadz lokal, takut mereka akan menyerah lagi. Ia harus menghubungi Pak Harjo. Dengan tangan gemetar, ia menelpon nomor yang diberikan Pak Harjo. Panggilan itu tersambung setelah deringan yang lama. Halo, Pak Harjo. Suara Pak Harjo terdengar berat. Aku tahu kau akan menelpon, Vera. Aku sudah merasakannya. Dendam itu berbalik arah. Ia menargetkan mereka yang menjadi penyebab utama penderitaanmu 10 tahun lalu. Vera menangis tertahan. Tolong, Pak. Ayah dan ibu sakit parah. Ada gumpalan rambut, ada memar aneh. Apa yang harus saya lakukan? Dengarkan aku baik-baik. Santet yang berbalik itu jauh lebih berbahaya. Energi balasan ini adalah kombinasi dendam si pengirim dan sisa kemarahan kodam yang kulepaskan. Ini adalah santet balik badan yang dikirim dengan pesan. Jika aku tidak bisa mendapatkan cintanya, kalian akan kehilangan segalanya, termasuk nyawa. Jantung Vera mencelos. Nyawa, Pak? Iya, mereka akan terus diserang sampai tubuh mereka hancur. Mantra itu mencari kelemahan. Mereka harus datang ke sini. Aku tidak bisa menjamin keselamatannya jika aku tidak mengobatinya di area yang sudah kubentengi. Vera segera mengatur perjalanan. Membawa kedua orang tuanya yang sakit parah ke Wonosobo adalah tantangan yang mengerikan. Tetapi Vera tahu itu adalah satu-satunya harapan. Perjalanan ke Loji Sasana Harjo adalah perjalanan yang menyiksa. Ibu Vera terus menggigil dan merintih, sementara ayah Vera sesekali batuk darah. Sesampainya di loji, Pak Harjo menyambut mereka dengan wajah serius. Ia meminta Vera menidurkan kedua orang tuanya di 2 dipan yang berdampingan di ruang ritual yang sama saat Vera disembuhkan. Kali ini, ritualnya jauh lebih tegang dan mengerikan. Pak Harjo duduk di tengah
Di antara kedua orang tua Vera, Vera duduk di sudut hanya bisa berdoa. Vera, kali ini kau harus tutup telingamu. Wujud entitasnya akan sangat kasar, bisik Pak Harjo sebelum memulai. Pak Harjo mulai membakar dupa dan merapal doa tolak bala dengan suara yang bergetar penuh kekuatan. Begitu mantra dimulai, suasana berubah drastis. Listrik di loji mendadak padam, hanya lilin-lilin yang menyala, menari-nari ditiup angin gaib. Tiba-tiba, ayah Vera meraung keras, bukan suara batuknya, tetapi suara yang dalam dan serak, mirip raungan serigala yang kelaparan. Kau penghalang, penghalang. Raung suara itu keluar dari mulut ayah Vera. Ayah Vera berusaha bangkit, matanya mendelik putih, urat-urat di lehernya menegang. Pak Harjo segera menahan dahi ayah Vera dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegang sebuah keris tua. Keluar, kau tidak berhak atas raga ini. Kemarahan tuanmu tidak membenarkan perbuatanmu, bentak Pak Harjo. Aku adalah dendamnya, aku adalah sakitnya. Kalian penghancur, kalian menghancurkan cintanya. Kalian harus membayar dengan kehancuran. Suara itu terdengar pecah, seolah ada dua suara yang tumpang tindih. Secara bersamaan, Ibu Vera mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kering dan mengerikan, seperti suara wanita tua yang gila. Tangan ibu mencengkeram erat sprei, dan Vera melihat memar di punggung ibunya kini bergerak-gerak, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulit. Kau sudah melepaskannya, tapi dia tetap milikku. Kalian akan melihatnya menderita selamanya karena kesalahan kalian. Lihat. Tiba-tiba mata Ibu Vera memandang Vera yang tersembunyi di sudut. Wajah ibu berubah. Wajah itu menjadi pucat, kurus, dengan mata cekung. Itu adalah wajah wanita yang mengirim santet, penuh kebencian dan air mata yang mengering. Kau tidak pantas bahagia. Kau akan melihat orang tuamu mati. Ini balasan karena telah memisahkan kami. Suara itu melengking tajam, menembus gendang telinga Vera. Vera menutup telinganya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia melihat kedua orang tuanya diserang oleh entitas yang berbeda, namun dikendalikan oleh sumber dendam yang sama. Sambil menghadapi 3 kalajengking gaib yang berlari cepat, Pak Harjo melompat dan menjatuhkan kerisnya, menancap di lantai di tengah antara kedua dipan. Dari keris itu keluar cahaya hijau pekat yang menyambar dan membungkus tubuh ayah dan ibu Vera. Cahaya itu mulai membakar entitas yang merasuki ayah Vera. Raungan kesakitan yang keluar dari mulut ayah Vera membuat kaca jendela di ruangan itu retak. Panas, sialan, kau tidak bisa. Dendam ini kuat, sudah mendarah daging. Raung suara dari ayah Vera. Pak Harjo memejamkan mata, membiarkan semua sisa energi dan ilmunya bekerja melalui keris. Di sisi lain, 3 kalajengking yang mengejar Vera tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka berasap dan mereka berubah menjadi gumpalan rambut hitam yang sama persis dengan yang dimuntahkan ayah Vera sebelumnya. Gumpalan itu meleleh menjadi cairan kental yang berbau busuk. Kruk. Terdengar suara keras. Ayah Vera jatuh kembali ke dipannya, kejang-kejang sebentar, lalu terdiam. Tubuhnya kembali lemas. Ibu Vera juga ambruk. Tawa mengerikannya berhenti. Wajahnya yang sempat menyerupai wajah wanita pendendam perlahan kembali normal. Tangan ibu yang mencengkeram sprei perlahan mengendur. Pak Harjo terduduk, bernafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap Vera dengan tatapan lelah yang tak terlukiskan. "Vera, mereka aman," ujar Pak Harjo. Suaranya nyaris berbisik. "Entitas itu sudah kuusir. Santet balik badan sudah kubersihkan." Namun di matanya ada gurat kekhawatiran yang mendalam. "Tetapi satu hal yang harus kau ingat, dendam adalah energi abadi. Aku sudah membersihkan santetnya, tetapi akar dendam dari orang itu masih ada. Ia tidak akan berhenti mengirim serangan selama ia hidup. Ini bukan akhir, Vera. Ini baru jeda. Kau dan keluargamu kini harus hidup dalam kewaspadaan abadi."
Vera berjalan terhuyung mendekati kedua orang tuanya yang kini terbaring lemas. Hanya menyisakan nafas yang lemah. Ia tahu perjuangan melawan dendam yang merenggut kebahagiaannya telah meningkat menjadi perang demi nyawa orang tuanya. Dan ia, Vera, adalah satu-satunya benteng di antara mereka dan kehancuran total. Setelah ritual eksorsisme yang menguras tenaga itu, ayah dan ibu Vera tertidur pulas selama hampir 24 jam. Mereka terbangun dalam kondisi jauh lebih baik. Batuk ayah mereda dan demam ibu hilang. Namun kelegaan itu hanyalah ilusi. Pak Harjo meminta Vera dan orang tuanya menginap di loji selama seminggu untuk pemulihan dan penguatan benteng spiritual. Santetnya sudah hilang, tetapi benang energinya masih tersisa. Ibaratnya aku sudah merobek jaring laba-laba, tapi laba-laba itu tahu di mana sarangnya dan pasti akan menenun kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Jelas Pak Harjo. Wajahnya terlihat serius. Pada hari kelima, serangan itu benar-benar datang lagi dan kali ini jauh lebih intens dan personal. Saat malam tiba, seluruh penghuni loji dikejutkan oleh suara tangisan bayi yang memilukan. Tangisan itu tidak berasal dari luar, melainkan terdengar menggema dari dalam dinding-dinding loji yang tebal. Tangisan itu semakin lama semakin keras, semakin dekat, hingga terasa seperti berada tepat di sebelah telinga. Ibu Vera yang sedang terlelap tiba-tiba terbangun dengan mata terbelalak. Ia mencengkram lengan Vera kuat-kuat. "Vera, aku dengar suara anakku, anak yang gugur dulu," bisik ibu dengan nafas terengah-engah, wajahnya pucat. Puluhan tahun yang lalu, Ibu Vera memang pernah mengalami keguguran. Trauma itu adalah luka yang paling ia sembunyikan. Dan kini, suara tangisan bayi yang menyayat hati itu seolah sengaja memanggil dan mengungkit rasa sakit terdalamnya. Di ruangan sebelah, ayah Vera yang sedang membaca tiba-tiba menjerit. Tidak, jangan ambil uang itu hasil keringatku," raung ayah. Ia tampak berhalusinasi. Tangannya menggapai-gapai udara seolah ada yang mencoba merampoknya. Pak Harjo segera bergegas. Ia menyadari entitas itu tidak hanya menyerang fisik, tetapi kini menyerang memori dan kelemahan psikologis terdalam dari kedua orang tua Vera. Santet itu telah berevolusi menjadi teror mental. Pak Harjo masuk ke kamar ayah Vera. Ayah Vera tampak ketakutan. Ia terus memohon ampun pada bayangan yang tak terlihat. Mereka menyerang titik terlemah mereka. Ini adalah santet tingkat tinggi yang mengaitkan emosi dan trauma, geram Pak Harjo. Ia berbalik kepada Vera. "Vera, bawa ibumu ke ruang meditasi sekarang. Aku harus menghentikan ini sebelum pikiran ayahmu hancur." Setelah Vera membawa ibunya keluar, Pak Harjo menarik nafas panjang. Ia tahu benteng pertahanan spiritualnya tidak cukup kuat untuk terus-menerus menahan serangan yang menyerang dari dalam seperti ini. Ia harus memotong sumbernya. Ia harus menyerang balik si pengirim santet. Ini adalah langkah yang sangat dilarang dalam ilmu putih karena beresiko melukai jiwa raga si pengirim. Namun ini adalah satu-satunya jalan. Pak Harjo duduk bersila, matanya merah menyala karena amarah yang tertahan. Ia mengambil gada besi kuning, tongkat besi kuning, kecil yang terbuat dari logam kuno, pusaka andalannya, dan meletakkannya di antara kedua lututnya. Ia mulai merapal mantra Panglimunan dengan kecepatan tinggi, yang bertujuan untuk melacak dan memasuki kesadaran si pengirim santet. Di dalam astral, Pak Harjo langsung terlempar ke sebuah ruangan gelap yang dipenuhi asap kemenyan yang tebal. Di tengah ruangan, duduk seorang pria parubaya yang tubuhnya kurus. Di hadapannya terdapat sesajen dan darah ayam hitam. Pria itu tengah memejamkan mata, fokus mengirimkan teror mental kepada keluarga Vera. Pria itu adalah dukun yang disewa oleh mantan kekasih Vera. Namun, di samping dukun itu tampak sosok pria muda yang wajahnya dipenuhi kebencian. Wajah dari mantan kekasih Vera. Sosok itu bukan raga aslinya, melainkan wujud energi kebencian yang telah menyatu dengan sihir, bertindak sebagai trigger bagi teror-teror mental.
Kau datang lagi, Harjo. Kau menghalangi jalanku. Kau tidak berhak atas kebahagiaan Vera. Raung sosok kebencian itu. Pak Harjo mengabaikannya. Ia memusatkan pandangannya pada tubuh dukun itu. Agar ritual teror mental ini terhenti. Aku datang bukan untuk berbahasa basi, ucap Pak Harjo. Suaranya menggelegar di ruang astral. Aku datang untuk menagih harga atas ketidakmanusiawianmu. Pak Harjo mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ia memanggil energi dari gada wesi kuning. Energi itu berubah menjadi cambuk api putih yang mematikan. Rasakan getarannya. Cambuk api putih itu melesat cepat, menembus kabut dan menghantam punggung dukun yang sedang bermeditasi. Di dunia nyata, tubuh dukun itu terlonjak ke depan. Ia mengeluarkan jeritan panjang yang memilukan dan menyakitkan. Darah segar menyembur dari mulutnya. Saat cambuk itu mengenai targetnya, ayah Vera tiba-tiba terdiam. Matanya yang tadinya mendelik kini meredup. Kembali sadar, ia ambruk di lantai dengan nafas lega. Vera yang berada di ruang meditasi merasakan getaran kuat yang mengguncang seluruh loji. Suara tangisan bayi di dinding mendadak terhenti, digantikan oleh suara rintihan keras dari jauh yang segera menghilang. Pak Harjo membuka matanya. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat, tetapi ada ketegasan di matanya. Sudah berakhir untuk sementara waktu, ujar Pak Harjo sambil memegang dadanya yang terasa sakit karena pengerahan energi yang ekstrim. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Vera panik, berlari menghampiri. Aku tidak punya pilihan, Vera. Aku harus memotong sumbernya. Aku telah melukai si pengirim santet, kata Pak Harjo. Cambuk energi dari wesi kuning menghantamnya. Dia pasti terluka parah. Mungkin punggungnya terbakar, atau setidaknya dia tidak akan bisa mengumpulkan energi untuk menyerangmu lagi dalam waktu dekat. Vera terdiam. Rasa ngeri menjalar di tulang punggungnya. Ia tidak membayangkan bahwa upaya untuk mendapatkan kebahagiaannya akan memicu pertarungan gaib yang begitu brutal hingga harus melukai orang lain. Ini adalah jeda yang harus kita manfaatkan, kata Pak Harjo. Serangan balasan ini akan membuatnya lumpuh sementara. Tapi ingat Vera, ini tidak menyelesaikan akar masalahnya. Dendam mantan kekasihmu, dia kini akan semakin marah dan dendamnya akan mencari jalan lain, mungkin jalan fisik. Pak Harjo menatap Vera dengan tatapan yang sangat dalam. Sekarang kau dan keluargamu bebas dari serangan gaibnya. Tapi ia tahu wajahmu, tahu tempatmu. Dendam itu akan segera keluar dari dimensi gaib dan mencari cara lain untuk menghancurkanmu. Vera hanya bisa menggigit bibir. Ia melihat ayahnya yang terengah-engah, ibunya yang masih trauma, dan wajah lelah Pak Harjo. Ia menyadari setelah semua ritual penyembuhan dan serangan balik yang mengerikan, ancaman yang paling nyata dan berbahaya kini baru saja akan dimulai. Keesokan harinya, suasana di loji Sasana Harjo terasa tegang, namun dipenuhi aura tekad baru. Ayah dan ibu Vera kini sudah sepenuhnya sadar, namun mereka tampak syok dan lemah. Mereka akhirnya mengakui bahwa ketakutan dan ambisi mereka yang berlebihan 10 tahun lalu saat melarang Vera menikah karena latar belakang calon suaminya telah memicu malapetaka yang kini menghancurkan hidup mereka. Kami minta maaf, Nak. Semua ini salah kami, bisik ibu Vera. Air matanya menetes. Vera menggenggam tangan ibunya. Sudah, Bu, kita hadapi ini bersama. Pak Harjo bilang ini belum selesai. Pak Harjo meskipun kelelahan setelah serangan balik yang brutal, memutuskan untuk segera melakukan ruatan agung. Ruatan ini bertujuan bukan hanya untuk membersihkan sisa energi negatif, tetapi juga untuk menutup portal yang dibuka oleh serangan dendam, sehingga tubuh Vera dan orang tuanya tidak mudah dimasuki energi jahat lagi. Serangan balasan yang kulakukan telah membuat si pengirim lumpuh sementara, tetapi
kita harus ingat, dendam itu masih hidup. Oleh karena itu, kita akan melakukan ruatan Sukerta. Jelas Pak Harjo, suaranya kembali berwibawa. Ini adalah ritual pembersihan yang melibatkan kalian bertiga. Membersihkan Sukerta, kotoran batin, dan sengkala, kesialan yang sudah melekat. Ruatan dilakukan di ruang terbuka di halaman belakang loji, di bawah pohon beringin tua yang besar. Pak Harjo telah menyiapkan air kembang 7 rupa, beberapa benda pusaka, dan sesajen sederhana yang melambangkan keseimbangan alam. Vera, ayah, dan ibunya duduk bersimpuh, mengenakan pakaian sederhana. Ritual dimulai dengan Pak Harjo merapal mantra-mantra kuno, memanggil energi alam dan kekuatan Hyang Widi, sang Tuhan, dalam konsep kejawen. Asap kemenyan mengepul tebal, membentuk pusaran yang terasa menarik energi kotor dari tubuh mereka. Selama prosesi, Vera kembali merasakan sensasi dingin dan berat ditarik dari dalam dirinya. Kali ini, rasanya seperti akar-akar hitam yang dicabut paksa. Tiba-tiba, ketika Pak Harjo menyiramkan air kembang pertama ke kepala ayah Vera, angin kencang menerjang. Daun-daun beringin berterbangan liar, dan dari arah timur terdengar teriakan nyaring yang memekakan telinga. Mirip teriakan terakhir kodam yang dilepaskan Pak Harjo sebelumnya. Teriakan itu adalah manifestasi sisa-sisa dendam yang marah karena mangsa mereka dibersihkan. Namun kali ini Vera dan orang tuanya tidak gentar. Mereka memejamkan mata, memegang erat tangan masing-masing. Pak Harjo berdiri tegak, membiarkan angin menerpa jubahnya. Ia mengangkat gada wesi kuning ke langit, mengarahkannya ke sumber teriakan. "Kembali ke asalmu, ini adalah benteng suci. Kalian tidak punya tempat di sini," bentak Pak Harjo. Suaranya mengalahkan deru angin. Saat gada wesi kuning memancarkan cahaya keemasan yang terang benderang, teriakan itu perlahan meredup dan akhirnya menghilang, digantikan oleh keheningan total. Pak Harjo menyelesaikan ruatan dengan memandikan mereka bertiga dengan air kembang 7 rupa, secara simbolis membuang semua kesialan, sengkolo, dan kotoran batin mereka, Sukerta. Saat air itu menyentuh kulit mereka, rasanya seperti membersihkan lapisan lumpur tebal yang telah melekat bertahun-tahun. Mereka merasa bersih, ringan, dan damai. Setelah ruatan selesai dan suasana loji kembali tenang, Pak Harjo mengajak Vera dan orang tuanya duduk. Ia berbicara dengan suara yang lembut, namun penuh penekanan. "Kini, tubuh kalian sudah kuberikan pagar gaib yang kuat, tapi dengarkan baik-baik. Kekuatan ini hanya bertahan sementara. Kekuatan spiritual yang kumiliki, bahkan yang kupinjam dari alam, hanyalah pertolongan pertama," ujar Pak Harjo sambil menatap mata Vera. Vera mencondongkan tubuh, siap mendengarkan nasihat pamungkas itu. "Musuhmu bukanlah dukun itu, dan bukan pula kodam yang sudah kuusir. Musuhmu adalah dendam abadi yang bersemayam di hati seseorang. Selama dendam itu hidup, serangan akan selalu datang, mencari celah baru." Pak Harjo kemudian menunjuk ke langit, ke arah matahari yang mulai meninggi. Satu-satunya benteng pertahanan yang mutlak, yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh sihir atau santet manapun di bumi ini, adalah benteng spiritual yang kalian bangun sendiri. Ia menjelaskan ilmu gaib apapun, sehebat apapun pasti memiliki batas. Tetapi perlindungan dari Sang Pencipta Semesta adalah tak terbatas. Aku menyarankan kalian, terutama Vera, untuk memperkuat ilmu agama kalian. Kembali ke ajaran yang benar, bukan sekedar rutinitas, tetapi kualitas iman yang sebenar-benarnya. Lakukan sholat dengan khusyuk, zikir yang ikhlas, dan rutin membaca kitab suci. Itu adalah senjata terkuat kalian. Pak Harjo menekankan bahwa energi positif dari ibadah yang tulus akan membentuk perisai nur ilahi, cahaya Tuhan, yang jauh lebih kuat dari pagar gaib manapun. Saat hati kalian terisi penuh oleh keyakinan pada perlindungannya, maka kalian akan menjadi keras bagi segala bentuk kejahatan.
Santet hanya bisa bekerja pada hati yang rapuh dan penuh keraguan. Jika kalian percaya bahwa takdir baik adalah kehendaknya, maka jodohmu akan datang dan tidak ada kekuatan di bumi ini yang dapat menghalanginya. Ayah Vera mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, selain santet, keraguan dan ketakutan merekalah yang membuat mereka mudah diserang. Kami akan melakukannya, Pak Harjo. Kami berjanji, ujar ayah Vera. Setelah membayar biaya seikhlasnya dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, Vera dan orang tuanya meninggalkan loji Sasana Harjo. Kali ini, udara Wonosobo terasa lebih segar dan bangunan tua itu tidak lagi terlihat menyeramkan, melainkan menjadi simbol harapan. Mereka kembali ke rumah, membawa bukan hanya tubuh yang bersih, tetapi juga resolusi baru. Vera memulai kembali rutinitas spiritualnya dengan intensitas yang berbeda. Ia tidak lagi sholat karena kewajiban semata, tetapi sebagai benteng dan komunikasi dengan pelindung abadinya. Setiap malam, ia membaca ayat-ayat perlindungan, memohon bukan hanya jodoh, tetapi kedamaian hati dan kekuatan untuk memaafkan. Bertahun-tahun kemudian, setelah Vera benar-benar mantap dengan benteng spiritualnya, ia bertemu dengan seorang pria. Pria itu datang bukan dengan gemerlap harta dan status, tetapi dengan iman yang sama kuatnya. Saat pria itu mendekati Vera, tidak ada kecelakaan, tidak ada penyakit aneh, dan yang terpenting, tidak ada bayangan wajah mengerikan yang muncul. Dendam itu yang dulunya begitu kuat, kini hanya bisa mengintip dari kejauhan, tidak berdaya menembus perisai kokoh yang dibangun Vera di dalam hatinya. Santet itu telah dikalahkan, bukan oleh ilmu Pak Harjo, melainkan oleh ketenangan dan keyakinan yang Vera temukan. Vera akhirnya menemukan kebahagiaannya, sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi yang tak tergoyahkan, sebuah fondasi yang terbuat dari iman dan penyerahan diri pada Sang Pencipta. Setelah mobil Vera dan keluarganya menjauh, meninggalkan loji Sasana Harjo yang diselimuti kabut pagi Wonosobo, Pak Harjo kembali ke ruang ritual. Kelelahan luar biasa menjalari tubuhnya. Ia tahu betul, serangan balasan yang ia lakukan telah menimbulkan luka parah pada si pengirim santet, namun juga telah mengundang murka yang lebih besar. Ia duduk bersila di depan perapian kecil, mencoba memulihkan energinya melalui meditasi ringan. Baru saja ia memejamkan mata, hembusan angin dingin yang menusuk kembali menyergap. Padahal semua jendela dan pintu tertutup rapat. Bau dupa bercampur dengan aroma darah dan bunga busuk yang tajam menusuk hidungnya. Dasar manusia sombong. Kau melanggar aturan. Kau melukai muridku. Suara itu datang bukan dari entitas gaib, melainkan suara serak dan penuh kebencian dari dukun yang ia serang balik. Suara itu terasa bergetar, menandakan si dukun sedang berjuang keras, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk menyerang. Pak Harjo membuka mata. Ia tahu ini adalah serangan terakhir. Sebuah usaha bunuh diri astral dari si dukun yang sudah terluka parah. Si dukun mengirimkan energi hitam pekat, bertujuan untuk melumpuhkan jantung Pak Harjo secara instan. Dan dalam sekejap, Pak Harjo kembali masuk ke alam astral. Ia menemukan dirinya berhadapan langsung dengan Raga Sukma, si dukun yang sudah terlihat compang-camping dan berlumuran energi hitam. Di belakang si dukun tampak bayangan dendam dari mantan kekasih Vera yang memeluknya erat, menyalurkan energi kebencian sebagai bahan bakar. Kau menghancurkan hidupku. Aku akan membunuhmu agar tak ada lagi yang menghalangi dendam tuanku, raung si dukun, matanya melotot. Si dukun menyerang dengan mengerahkan seluruh sisa ilmunya. Sebuah bola api hitam melesat cepat ke arah dada Pak Harjo. Pak Harjo tidak gentar. Ia menyadari jika ia hanya menangkis, serangan ini akan berulang dan terus menguras tenaganya. Ia harus mengakhirinya secara total, meskipun itu berarti melanggar sumpah kejawennya untuk tidak memusnahkan jiwa manusia. Aku sudah memberimu kesempatan untuk mundur. Kau memilih jalan kehancuran, teriak Pak Harjo. Dengan kekuatan penuh, Pak Harjo memanggil energi prana tertinggi yang ia kumpulkan dari bertahun-tahun olah tapa di kaki Dieng. Energi itu berubah menjadi pusaran cahaya putih keemasan yang berputar dahsyat, membentuk pusaran angin astral. Sangkala nirasirna, rapal Pak Harjo, mengucapkan mantra pemusnah
yang membebaskan energi cahaya kehidupan. Pusaran cahaya itu langsung menghantam tubuh Raga Sukma si dukun. Jeritan kesakitan yang tak terperi terdengar. Energi hitam yang menyelimuti si dukun tidak mampu menahan kekuatan cahaya murni itu. Dalam sekejap, Raga Sukma si dukun mulai hancur, terurai menjadi debu-debu halus yang tertiup angin. Bayangan dendam dari mantan kekasih Vera yang menjadi sumber serangan kini kehilangan inangnya. Ia meraung frustasi, dan tanpa daya, bayangan itu pun tertarik kembali ke tubuh aslinya, meninggalkan kekosongan energi yang dingin. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Rian, kisah dari Pak Harjo. Mohon maaf jika ada salah intonasi, semoga bisa mengambil hikmah. Fakta Sejarah pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.